Deburan ombak menjadi saksi bisu kepanikan seorang gadis dan ketenangan seorang pemuda. Beberapa hari terombang-ambing di laut telah menguji batas harapan, namun di tengah ketidakpastian, takdir mempertemukan mereka dengan sebuah pulau misterius. Siapa sangka, terdampar di sana justru menjadi awal dari sebuah kisah kelangsungan hidup yang tak terlupakan, di mana cinta bersemi di antara dua teman sekelas yang dulunya tak saling menyapa. Kisah bermula ketika seorang pria dan seorang wanita terombang-ambing di tengah laut luas selama beberapa hari. Sang gadis diliputi kepanikan, berulang kali berharap akan datang pertolongan. Namun, di hadapannya, sang bocah lelaki tampak tenang, sebab di sanalah teman sekelas yang telah lama ia kagumi. Tak lama kemudian, secercah harapan muncul saat gadis itu melihat sebuah pulau di kejauhan. Tanpa berpikir panjang, keduanya segera mendayung perahu kecil menuju daratan. Mereka tidak menyadari bahwa pulau terpencil ini akan menjadi saksi bisu kelangsungan hidup mereka yang tak terlupakan. Setibanya di pulau, Emma, sang gadis, dengan tergesa-gesa mencari tempat seperti hotel untuk sekadar membersihkan diri. Sementara itu, Dean, sang bocah lelaki, mengamati sekeliling dan mendapati bahwa pulau itu begitu subur dengan deretan pepohonan yang rimbun. Namun, tidak ada tanda-tanda kehidupan manusia di sana. Ketakutan sontak mencengkeram Emma, membuatnya ingin segera kembali ke perahu dan menunggu penyelamatan. "Laut mana yang sedang pasang?" tanyanya cemas. Kenyataan pahit menghantam mereka. Perahu kecil yang membawa mereka telah hilang entah kemana. Tak berdaya, satu-satunya pilihan adalah menetap sementara di pulau itu. Dalam perjalanan menyusuri pulau, mereka menemukan sebuah sumber air panas alami yang menawan. Di dekatnya, terdapat sebuah gua. Bagi Emma, seorang gadis kaya yang terbiasa dengan kemewahan hotel bintang 5, tinggal di gua adalah hal yang tak terbayangkan. "Aku tidak ingin tinggal di dalamnya," serunya. Dean mencoba menenangkan. "Tapi setidaknya kita bisa menikmati sumber air panas alami ini." Tanpa sadar, Dean terpukau oleh sosok Emma yang memesona. Malam pun tiba, perut keroncongan menyiksa keduanya. Jika tidak ada yang datang menyelamatkan, apa yang akan terjadi pada mereka? Untungnya, Emma terbiasa membawa tas berisi perlengkapan darurat, termasuk makanan dan ponsel. Sayangnya, sinyal di pulau itu nihil. Mereka hanya bisa menyantap makanan seadanya, dan suasana hati mereka sedikit membaik. Beberapa hari berlalu, dan status hubungan Emma dan Dean masih sama seperti dulu. Dua teman sekelas yang tidak terlalu dekat. Emma dikenal pendiam, pintar, dan sangat cantik. Gadis impian bagi banyak lelaki di sekolah. Sementara Dean, sebaliknya, cenderung menarik diri, tidak suka berinteraksi, dan dianggap sebagai siswa biasa-biasa saja. Pada hari itu, sekolah mengadakan perjalanan kelulusan yang meriah. Semua siswa bersenang-senang, kecuali Dean, yang memilih menyendiri di lantai 2. Malam harinya, para siswa berkumpul di kapal pesiar. Tiba-tiba, terjadi insiden tak terduga saat Emma terpeleset dan jatuh ke laut. Dean, yang melihat kejadian itu, tanpa ragu melompat untuk menyelamatkannya. Setelah berhasil menarik Emma ke sekoci, Dean segera memotong tali, tidak ingin berurusan dengan polisi. Rencananya adalah menunggu sampai semua orang pergi sebelum kembali ke kapal pesiar. Namun, tak disangka, kapal pesiar itu tiba-tiba menyalakan mesin dan melaju menjauh. Dengan demikian, Emma dan Dean hanya bisa pasrah terbawa arus di laut hingga akhirnya terdampar di pulau itu. Demi harapan untuk diselamatkan, Emma menuliskan sinyal bahaya di pantai. Ia berharap ada kapal yang lewat atau tim penyelamat yang akan segera menemukan mereka. Namun, ketika Dean bangun, ia justru tidak peduli dengan sinyal itu. Ia malah melepaskan pakaiannya dan berenang di laut. Mereka berdua tidak menyadari betapa beratnya tantangan yang akan mereka hadapi di pulau terpencil ini. Setelah itu, keduanya mulai bekerja sama membangun tempat berlindung, sementara dari dedaunan. Mereka memetik kelapa dan pisang untuk mengisi perut yang lapar. Dengan makanan yang cukup, suasana hati mereka jauh membaik. Dean bahkan merasa benar-benar beradaptasi dengan kehidupan di sana. Baginya, pulau itu adalah surga di bumi, tempat ia tidak perlu berinteraksi dengan siapapun kecuali Emma, gadis yang diam-diam ia cintai. Ia sama sekali tidak ingin kembali ke dunia nyata. Bahkan, melihat kecantikan Emma di depannya, Dean mulai memiliki perasaan yang lebih dalam. Seiring berjalannya waktu, Emma pun tidak lagi secanggung dulu. Mereka berdua sering berenang bersama, tidur berdampingan. Ketika bosan dengan buah-buahan, mereka pergi ke pantai untuk mencari makanan laut. Bencana yang tak terduga ini justru terasa seperti surga tersembunyi bagi mereka. Namun, tanpa mereka ketahui, hilangnya mereka telah menghancurkan hati keluarga di rumah. Orang tua mereka telah menghubungi polisi, mencari tanpa lelah di sepanjang rute yang mungkin, tetapi tidak ada jejak yang ditemukan. Waktu terus berlalu, dan polisi bahkan menyimpulkan bahwa keduanya telah meninggal di laut dan menghentikan pencarian. Namun, orang tua Emma tetap yakin bahwa putri mereka masih hidup. Sementara itu, kehidupan yang monoton di pulau itu mulai menimbulkan tekanan psikologis bagi Emma. Ia merindukan masa lalunya setiap hari.
Lebih buruk lagi, satu-satunya korek api yang mereka miliki hilang. Di hari-hari berikutnya, mereka harus menjalani kehidupan primitif dengan berusaha membuat api dari kayu. Tepat ketika Dean merasa putus asa, ia tiba-tiba menemukan kerangka manusia di bawah pasir. Emma sangat ketakutan dan langsung melarikan diri. Kerangka itu membuatnya merasa bahwa ia akan bernasib sama seperti korban pulau itu suatu hari nanti. Ia ingin segera pergi dari tempat itu. Dean berusaha menenangkan Emma dengan kata-kata manis. Dan perlahan suasana hatinya membaik. Keduanya kembali menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan hidup di pulau itu. Malam itu, mereka memberanikan diri untuk lebih dekat. Dan kehidupan yang awalnya membosankan mulai berwarna. Emma, yang semakin terbuka dan menikmati kebersamaan, tertidur lelap. Ketika Emma terbangun, hari sudah malam. Ia heran tidak melihat Dean di sisinya. Ia segera berpakaian dan mencari Dean. Akhirnya, ia menemukan Dean sedang menggali lubang di hutan. Emma bingung, tidak mengerti apa yang sedang Dean lakukan. Terjadilah perselisihan di antara mereka, dan tanpa sengaja Emma terjatuh ke dalam lubang, melukai lututnya. Dean menjelaskan bahwa ia ingin mengubur sisa-sisa kapal karam yang terdampar. Ia bercerita bahwa ketika ibunya meninggal, ia bahkan tidak mendapatkan pemakaman yang layak, dan itu menjadi luka yang mendalam baginya. Ia percaya bahwa setiap nyawa yang hilang harus dihormati. Penjelasan Dean tidak hanya menghilangkan kebingungan Emma, tetapi juga membuatnya melihat Dean dari sudut pandang yang berbeda. Sebagai bentuk terima kasih, Emma mengajak Dean mandi bersama di sumber air panas. Pulau itu adalah dunia tanpa ponsel, tanpa internet, tanpa kerumitan interaksi sosial. Keduanya menjalani hari-hari dengan makan dan tidur, layaknya sepasang kekasih yang menikmati kebersamaan tanpa gangguan. Sementara itu, di rumah, orang tua yang lesu tidak menyerah mencari anak-anak mereka. Mereka menyewa pesawat pribadi untuk melakukan pencarian berdasarkan informasi arus laut di sekitar lokasi kejadian. Mereka juga menyebarkan pengumuman di berbagai kota, berharap ada petunjuk yang bisa ditemukan. Namun, setiap usaha hanya membawa keputusasaan yang lebih dalam. Terkadang, mereka bahkan bertanya-tanya apakah anak-anak mereka sudah meninggal. Haruskah mereka menyerah? Melihat karangan bunga duka cita yang dikirim oleh teman-teman Emma di depan pintu, hati ibunya terasa hancur. Di sisi lain, setelah lebih dari sebulan bersama, gairah di antara Emma dan Dean perlahan mereda. Emma mulai merasa takut akan masa depan mereka. Ia tidak tahu berapa lama mereka bisa bertahan di pulau itu. Apakah tumpukan tulang di pantai akan menjadi akhir hidup mereka? Setiap kali Emma merasa cemas, Dean selalu sabar menenangkannya. Bulan-bulan pun berlalu, dan kini mereka telah menganggap diri mereka sebagai penduduk asli pulau itu. Mereka menikmati hasil bumi dan makanan laut. Namun, kesunyian terkadang membuat mereka merindukan masa lalu. Setiap kali kerinduan itu datang, Dean akan mengungkapkan perasaannya kepada Emma. Ia mengaku telah menyukainya sejak lama. Emma pun mengakui bahwa ia sebenarnya tertarik pada Dean. Awalnya, ia mengira Dean adalah seorang introvert dan pendiam. Tetapi setelah menghabiskan waktu bersamanya, ia menyadari bahwa Dean adalah orang yang menarik. Keduanya semakin dekat dan saling mencintai. Bagaimanapun hidup di pulau itu terasa monoton, jadi mereka memutuskan untuk memulai proyek pembuatan manusia di pulau itu. Menjadikan pulau itu Taman Eden mereka sendiri. Tepat ketika keduanya tenggelam dalam kebahagiaan dan tidak bisa melepaskan diri, sesuatu yang tak terduga terjadi. Saat Dean sedang memetik buah-buahan liar, suara helikopter tiba-tiba terdengar dari atas. Ia bergegas mencari pistol suar untuk meminta bantuan, tetapi ternyata pistol itu hilang. Ia berteriak ke arah pesawat, tetapi usahanya sia-sia. Dengan panik, Emma kembali membongkar tasnya untuk mencari pistol suar. Ketakutan, Emma ingin melompat ke laut dan berenang menjauh, tetapi itu adalah jalan buntu. Namun ia merasa lega karena yakin orang tuanya tidak akan menyerah mencari mereka. Mungkin suatu hari mereka bisa meninggalkan pulau terpencil ini. Tetapi Dean menyuruhnya untuk tidak terlalu berharap dan bersiap untuk tinggal di sana dalam waktu yang lama. Saat itu, suara aneh tiba-tiba terdengar dari lembah. Dean bergegas mencari sumber suara itu dan tanpa sengaja bertemu dengan seekor macan kumbang hitam. Panik. Ia berusaha melarikan diri, memanfaatkan medan yang sulit untuk menghindari serangan. Akhirnya, dengan berani, ia berhasil membunuh macan kumbang itu dengan belati buatannya sendiri. Ketika Emma tiba dan melihat keberanian Dean, kekagumannya meledak. Setelah kejadian itu, kehidupan mereka di pulau terpencil kembali damai. Mereka memetik buah-buahan liar bersama di siang hari, dan di waktu luang, Dean mengajari Emma memancing di laut. Mereka juga membangun tempat berlindung yang lebih baik di lembah, berencana untuk tinggal di pulau itu untuk waktu yang lama. Hari demi hari berlalu, dan teman-teman sekolah telah melupakan Emma dan Dean. Hanya orang tua mereka yang masih sering mengenang nasib tragis anak-anak mereka. Sementara itu, dua orang di pulau terpencil itu juga perlahan melupakan dunia luar, menikmati kebersamaan sepanjang hari. Tak lama kemudian, Emma merasa mual. Mereka menduga Emma hamil dan mulai membicarakan cara menyimpan makanan.
Kemudian, sebuah botol kosong tiba-tiba jatuh dari pohon. Di dalamnya terdapat banyak kosmetik dan pasta gigi. Keduanya segera melihat ke atas pohon dan menemukan seekor monyet. Ternyata monyet-monyet itu telah mengambil tas mereka sebelumnya. Emma mendapat ide dan mencoba menukar pisang dengan pistol suar yang ada di tangan monyet. Tak disangka, monyet itu ternyata menyukai makanan. Ia segera melemparkan pistol suar ke bawah. Melihat harapan di depan mata, Emma langsung menembakkan pistol suar ke langit. Bagus! Pistol suar itu masih memiliki satu peluru terakhir. Dean dengan cepat menghentikan tindakan impulsif Emma. Keduanya terlibat pertengkaran sengit. Setelah tenang, Emma menyadari kesalahannya dan meminta maaf kepada Dean. Tak disangka, suara helikopter kembali terdengar dari atas. Tembakan suar mereka rupanya berhasil menarik perhatian. Keduanya bergegas ke pantai terbuka, dan Emma menembakkan peluru terakhir ke langit. Tim penyelamat di helikopter melihat mereka, dua orang yang telah bertahan hidup di pulau terpencil selama lebih dari setahun. Di luar bandara, orang tua dari kedua belah pihak dan sejumlah wartawan media telah lama menunggu. Melihat Emma jatuh ke pelukan orang tuanya, Dean merasa seolah mereka kembali ke dunia masing-masing. Dunia yang terasa asing sekaligus familiar. Melihat Emma tidak menoleh ke belakang, Dean pergi dengan perasaan hampa dan pulang. Akhirnya ia tidak tahan lagi dan berinisiatif mencari Emma. Ia berharap hubungan mereka akan kembali seperti saat di pulau. Tetapi Emma hanya berbasa-basi dan memberinya ukiran bambu. Mungkin Emma belum siap untuk menghadapi kenyataan. Hati Dean hancur. Untuk berterima kasih atas perhatian Dean selama setahun terakhir, Emma mengundangnya ke pesta ulang tahunnya. Banyak teman sekelas hadir di sana, tertawa dan bercanda. Emma tampak benar-benar kembali menjadi dirinya yang dulu sebelum menghilang. Meskipun sesekali mata mereka bertemu, Emma sengaja menjaga jarak dari Dean. Dean seolah mengerti maksud Emma dan hanya melihatnya dari jauh, tidak lagi mengganggunya. Tak lama kemudian, sekolah mengadakan pesta kelulusan. Ayah Dean yang memahami perasaan anaknya, meminjamkannya ukiran kayu buatannya. Malam harinya, Dean menghampiri Emma. Pemandangan itu mengingatkannya pada masa-masa sulit, namun indah yang mereka lalui di pulau terpencil. Pengalaman tak terlupakan itu kembali membangkitkan cinta di hati Emma. Akhirnya, keduanya berbaikan dan kembali bersama. Film Blue Reef Awakens menceritakan kisah dua siswa sekolah menengah yang secara tidak sengaja terdampar di pulau terpencil. Ini adalah kisah romantis yang segar, yang menyoroti perubahan psikologis yang dialami oleh seorang gadis kaya akibat perbedaan lingkungan yang ekstrim. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menyimak video sampai akhir. Bila kalian suka bisa bagikan video ini, jangan lupa tunggu video berikutnya.